Hai cucuku, apakah presentase kakek cukup buat masuk surga? Iya, kakek adalah orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Loh, orang ini kan pembunuh kakek, tapi kenapa presentasenya besar ya? Aku terpaksa membunuh karena aku cuma suruhan. Oke, kamu gak bermaksud kan? Bener banget, asik aku masuk surga. Kamu kan adik yang baik, masukin kakak ke surga ya. Maaf kak, tapi kakak selalu egois dan mau menang sendiri di keluarga kita. Kak, kamu yang suka bully aku waktu dulu di sekolah. Apa? Aku udah lupa karena terlalu banyak orang. Tapi aku masih ingat sampai Ya sekarang. udah sih, masukin aku ke surga lah. Gak bisa. Sayang, kita kan udah pacaran 5 tahun. Kamu mau masukin aku ke surga kan? Tapi presentase kamu rendah banget. Kamu kurang melakukan hal baik. Kamu masih ingat aku nggak? Masukkan aku ke surga juga dong. Ini kan yang udah ngebunuh aku. Masa aku masukin dia ke surga? Tapi presentasenya... Kira-kira muka jodoh gue mirip siapa ya? Hah? Mirip anjing? Yang bener aja dong. Kamu terima aja, siapa tahu yang selanjutnya lebih parah. Nggak mau mah, aku mau cari yang lebih baik. Gue udah ketemu jodoh dan besok langsung nikah. Loh, tapi kan kita masih sekolah. Sekarang udah boleh nikah sejak umur 13 tahun. Astaga, peraturan macam apa itu? Kalau lo sendiri gimana? Gue tolak karena mukanya mirip anjing. Semoga aja pilihan yang kedua nggak aneh-aneh. Hah? Jodoh mirip mobil? Biasanya kalau mukanya mirip mobil itu orangnya mapan loh. Masa sih mah? Tolak aja deh. Nanti kamu bakal nyesel kalau pilihan selanjutnya jelek. Hai Vel, gimana kabar jodoh lo hari ini? Gue tolak lagi karena aneh. Karena kita cuma dikasih 3 kali kesempatan, berarti besok hari terakhir lo. Apa? Kalau gue nggak milih gimana? Ya mungkin lo nggak dapet jodoh. Oke, karena hari ini hari terakhir, please pilihannya harus bagus. Bohong jadi kenyataan atau kenyataan jadi bohong? Mending bohong jadi kenyataan kan? Nanti gue bakal bohong punya pacar yang ganteng terus jadi kenyataan deh. Bukan gitu maksudnya, Vel. Hah? Artinya tiap orang yang bohong di depan kamu, kebohongannya bakal jadi kenyataan. Apa? Sorry ya, Vel, gue nggak jadi traktir lo. Kok mendadak? Emang kenapa? Karena keluarga gue mendadak bangkrut, jadi muncul banyak masalah deh. Oh, semoga masalahnya cepat selesai ya. Makasih ya doanya, Besti. Woi, ini semua salah lo. Salah gue apaan? Keluarga gue beneran bangkrut. Pasti lo pilih bohong jadi kenyataan kan? Berarti itu salah lo, bukan salah gue. Feli, kita harus putus sekarang. Hah? Tapi aku masih sayang sama kamu. Kita nggak bisa lanjut karena aku dijodohin sama keluarga. Oh, ya udah nggak apa-apa. Beneran? Makasih ya. Lo diputusin sama Justin karena dia dijodohin kan? Lo tahu dari mana? Tuh kan bener, tapi dia bilang kalau dia putus karena lo gak baik. Apa? Kenapa lo putus sama Feli padahal dia cakep loh? Cakep dari mana? Dia tuh mirip monyet. Hah? Alasan? Ini maksudnya alasan apa, Ma? Kamu bisa pilih alasan kamu meninggal, nah. Alasan meninggal? Kan aku belum mau meninggal, Ma. Suatu saat semua orang pasti meninggal, jadi kamu harus pilih. Kalau gitu tolak aja deh, karena alasannya konyol banget. Loh, mana alasan meninggal kamu? Aku tolak, Kak, karena aku nggak mau meninggal karena kecebur. Kalau gitu, kamu harus terima di pilihan yang selanjutnya. Iya, Kak, tenang aja. Alasan kali ini apa ya? Hah? Gue bakal meninggal karena sakit, berarti menderita dong. Tolak lagi deh. Semua siswa udah pilih alasannya masing-masing kan? Ada satu cewek yang belum pilih, Pak. Hei, mana alasanmu? Saya tolak, Pak, karena alasannya gak bagus. Apa? Kalau kamu gak milih, nanti alasannya bakal dipilih secara acak dari sistem. Pantas aja saya gak dapet-dapet, Pak. Terus gimana dong? Duh, kenapa gak muncul-muncul sih? Gue kan gak mau dapet alasan yang acak. Hah? Bisa dong. Semoga aja alasan kali ini lebih bagus. Punya? Nih buat lo. Silakan dimakan. Kena jebakan gue deh lo. Enak banget permennya. Saya juga mau daftar lombanya ya, Pak. Apa? Kenapa? Lo takut kesaing ya sama gue? Enggak lah. Gue sih yakin gue bakal jadi juaranya nanti. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang menang. Lo kasih permen apa ke Alia? Lo gak perlu tahu. Lagi pula lo juga udah berkhianat sama gue. Tunggu, lo bilang permen cantiknya kan habis. Terus lo kasih apa ke Alia? Jangan-jangan lo bohongin gue ya? Permen jelek. Sebentar lagi dia bakal jadi bagian kalian semua. Tapi kok muka dia masih belum berubah? Masih cantik loh. Apa? Kita ngefans banget sama Alia. Ngapain kalian semua ngefans sama Alia? Karena dia cantik, baik, terus rendah hati lagi. Mungkin maksud lo pura-pura baik dan rendah hati kan? Enggak, barusan aja dia kasih kita 1 emas per orang loh. Hei, ini kan namanya nyogok. Bapak, ternyata Alia ngasih 1 emas ke tiap orang supaya banyak yang dukung dia. Itu nggak bener, Pak. Saya jujur kok. Iya, apaan banget sih, Vel. Dia baik itu kok. Di lomba ini kamu harus bersaing secara sehat. Bener tuh. Emas 1 kilo itu pasti Alia juga kan yang ngasih? Hah? Enggak kok, itu nggak asli. Kalian semua lagi mempermainkan gue.
Perhatian, perhatian. Lomba akan dimulai besok dengan 2 peserta, yaitu Alia dan Feli. Lomba apaan? Cuma 2 peserta. Kita semua nggak jadi ikut karena kita udah percayain ke Alia buat ngalahin lo seorang diri. Sebenarnya emang lebih cantik gue, cuman Alia ngasih kalian emas aja jadi kalian suka. Setidaknya dia nggak sombong kayak lo. Kenapa permennya belum bereaksi di Alia? Muka dia masih cantik. Alia kebanggaan kita. Alia pasti menang. Berisik kalian semua. Gue udah capek dengar nama Alia, Alia mulu. Capek, Miska. Udah, Vel, mending lo ikut gue aja. Alia nggak mempan sama permen yang lo kasih itu. Ngapain lo masih bantu gue? Lo kan pendukungnya Alia itu. Kata siapa? Dia kan musuh kita. Dan gue juga punya tips biar lo menang dari lomba ini. Gimana caranya? Lo harus minta bantuan ke nyokap lo. Nyokap gue? Kenapa harus ke dia? Nanti lo juga tahu sendiri kok. Coba aja. Mah, sekolahku lagi ngadain lomba kecantikan dan pesertanya cuma 2 orang. Pesertanya cuma kamu sama Alia kan? Kok mama tahu? Rere udah kasih tahu mama. Dia kan paling nggak bisa lihat kamu diasingin sama orang. Iya, mama bisa bantu aku nggak? Bisa. Besok mama akan datang ke sekolahmu dan buktiin Alia adalah orang yang kayak gimana. Kamu tenang aja. Mama bener-bener penyelamat aku. Lomba hari ini kamu harus pakai baju warna merah. Kenapa harus merah, Mah? Karena merah itu melambangkan keberanian. Oke, tapi aku nggak ada yang dukung, gimana bisa menang, Mah? Mama kan udah bilang kamu tenang dan ikutin alur aja. Gimana? Nyokap lo udah bantu kan? Dia bilang gue harus ikutin alur dan tunggu dia datang. Woi, makin seru dong. Iya, tapi gue nggak tahu nyokap gue tuh mau ngapain. Gak apa-apa, gue yakin lo pasti kalahin si Alia itu. Dia kan musuh kita. Pemenangnya pasti Alia. Pede banget. Baik, kita mulai saja. Berdasarkan vote para siswa dan para guru, kok mama belum datang ya? Yang dapat suara paling banyak dan sekaligus jadi pemenangnya adalah... Tunggu. Yes, akhirnya. Teman cermin atau teman sekolah? Bingung, aku harus pilih yang mana ya, Ma? Pilih teman cermin aja karena unik kan. Cuma kamu yang dapat kesempatan itu. Teman cermin? Ya udah deh, yang penting aku dapat teman kan. Wah, pertama kali aku lihat cermin yang bagus banget kayak gini. Cermin itu nggak boleh sampai ketahuan sama orang lain ya, Vel. Kenapa, Ma? Ini kan cuma cermin biasa. Nanti kamu juga tahu sendiri kok. Tunggu aja dia muncul. Dia muncul? Iya. Kenapa isi tas sekolah gue cuma cermin? Tinggal Feli yang belum ngumpul tugas. Mana punyamu? Nggak bawa, Pak. Maafin saya. Nggak biasanya. Ya udah, sana kamu berdiri di depan kelas dan nggak boleh ikut mata pelajaran saya. Baik, Pak. Tugas gue kok gak ada di dalam tas? Perasaan tadi gue bawa deh. Ada kok, coba cek lagi. Siapa itu? Ini, coba lihat di cermin. Hai, aku ada di dalam cermin. Kenapa bisa ada manusia di dalam cermin? Aku terjebak di dalam sini. Nih, tugasmu aku bawain. Wah, Pak, ternyata saya bawa tugasnya. Bukannya tadi tas kamu kosong, kok tiba-tiba bisa ada? Iya, udah dianterin, Pak. Nih, tugas saya. Aneh, kok cepet banget. Kamu nyembunyiin sesuatu ya? Kenapa Bapak curigaan banget sih sama saya? Saya cuma mau ngumpul tugas, Pak. Katanya Pak Guru lagi nyari sebuah cermin loh. Cermin? Buat apa? Kalau lo berhasil dapetin cermin itu, bakal dikasih imbalan. Oh iya? Imbalannya berapa? Gak dikasih tahu sih, tapi yang jelas imbalannya besar banget. Kamu denger itu kan? Kalau aku kasih kamu ke Pak Guru, aku bakal dapet imbalan yang besar banget. Jangan beri cermin ini ke orang jahat itu. Orang jahat? Iya, dia yang udah jebak aku di dalam cermin ini. Astaga, Pak Guru sejahat itu. Serem banget. Tadi ada suara cewek, lo habis ngomong sama siapa? Gue cuma ngomong sendiri kok. Hah? Ini kan cermin yang dicari sama Pak Guru. Kita harus kasih ini ke dia buat dapetin imbalan itu. Enggak, Rek. Cermin ini berharga banget buat gue. Terus lo mengorbanin imbalan yang besar banget itu. Wah, rugi besar loh. Kenapa dia nggak muncul-muncul sih? Hello, ayo muncul. Wih, Feli punya cermin itu. Kita harus laporin dia. Ayo kita tangkap dia, teman-teman. Rere, lo berkhianat sama gue demi imbalan besar itu. Kita harus rebut cermin itu. Mampus gue. Enggak kok guys, ini cermin palsu. Oh gitu, mana coba kita lihat dulu. Kabur. Emang ada apa sih sama cermin ini? Ini kan cuma teman cermin gue. Kamu harus keluarin aku dari sini. Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah Feli, kamu di mana? Kamu nggak boleh keluar dulu untuk sementara ini. Feli. Feli, Mama udah dapat info tentang cermin itu. Iya, Mah. Untungnya aku berhasil selamatin cermin itu dari ancaman Pak Guru. Sekarang kita harus bantu dia keluar dari cermin. Dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Kamu masih punya cerminnya kan, Nak? Bentar, Mah. Cerminnya kok nggak ada? Pilih roti atau kue? Hah, ini apa bedanya? Mah, bantuin aku pilih dong. Bingung banget nih. Pilih kue aja karena kekuatannya berguna buat kamu. Kalau gitu pilih roti aja. Kan lebih besar, pasti lebih untung dong. Kayaknya enak nih roti. Mana wangi banget pula. Tunggu Feli. Jangan makan roti itu dulu.
Emang kenapa kak? Nanti mau bazir loh kalau nggak dimakan. Kamu mau nggak tuker roti kamu itu sama pizza punya kakak ini? Pizza? Itu kan makanan kesukaan aku. Tapi kalau ditukar sama roti ini kan gak sebanding. Nanti kakak malah rugi lagi. Gak apa-apa, kakak ikhlas banget kok. Gak mau deh, kakak mencurigakan. Kok kamu belum berangkat? 5 menit lagi telat loh. Iya mah, ini aku lagi nyiapin buku. Ini bakal kamu, jangan lupa dihabisin ya. Gak usah repot-repot, karena aku udah punya roti mah. Tapi kan roti itu, Udah deh mah, aku mau ke sekolah dulu, bye. katanya sih hari ini ada pilihan roti dan kue. Gue kesel banget karena nggak dapat. Emangnya kenapa kalau nggak dapet? Roti berguna buat ujian dan kue berguna buat tugas. Oh ya, gimana cara pakainya? Apa sih lo nanya-nanya? Kan lo nggak dapet juga. Kalau gue bilang dapet, nanti dia malah minta lagi. Gue kan cuma punya 1 roti. Iya, gue nggak dapet juga. Ayo makan di kantin, gue pengen makan pete. Ih, nanti mulut lo jadi bau loh. Gak apa-apa, asal bukan bawa jigong. Ya udah cepetan. Gue nggak belanja sih, karena gue udah bawa bekal. Ih, tumben-tumben amat lo bawa bekal. Dasar culun. Apa salahnya sih bawa bekal aja dibilang culun? Aneh loh. Tunggu Vel, roti itu jangan dimakan. Emang kenapa, Rek? Gue udah lapar banget ini. Emangnya lo nggak tahu kekuatan roti itu? Enggak, emang kekuatannya apa? Roti itu bisa bantu lo ngerjain ujian. Wah, lo auto peringkat 1 sih kalau makan itu pas ujian. Gue kira Della bercanda. Yang bener, Rek. Iya, tapi lo harus hati-hati pakai roti itu karena bisa bawa dampak buruk kalau dipakai berlebihan. Oke, makasih infonya. Katanya ada 1 siswa di sekolah ini yang dapat roti. Wah, beruntung banget. Apa kita curi aja ya rotinya? Aduh, gue jadi